menjelaskan tentang tahap fiksatif terlebih dahulu. Jadi di tahap fiksatif ini yang pertama, ini botol pelakon diisi larutan fiksatif. Terus kemudian di tahap kedua, jaringan hewan dipotong setipis mungkin. Selanjutnya di tahap ketiga, ini jaringan dimasukkan ke dalam cawan petri berisi garam fisiologis. Nah, kemudian di tahap yang keempat, jaringan dimasukkan ke dalam botol pelakon dan direndam selama 24 jam untuk jaringan otot, dari 5-6 jam untuk jaringan lunak. Ini adalah tahap dehidrasi bertahap. Nah, di sini ada 6 tahap. Nah, yang pertama adalah larutan fiksatif yang ada di botol itu dibuang. Nah, setelah dibuang, tahap selanjutnya adalah jaringan tadi direndam dengan larutan oksidasi 70% selama 3-30 menit. 3 kali 30 menit. Nah, di tahap ketiga, ini larutan alkohol 70% diganti dengan alkohol 80%, kemudian direndam selama 3 kali 30 menit. Nah, tahap yang keempat adalah larutan alkohol 80% diganti dengan alkohol 90%, kemudian direndam lagi selama 3 kali 30 menit. Tahap kelima, yakni larutan alkohol yang 90% diganti dengan alkohol 95% dan direndam selama 2 kali 30 menit. Dan yang tahap terakhir ini, tahap ke-6, nah itu larutan alkohol 95% diganti dengan larutan alkohol absolut, yakni 100% 3 kali 30 menit. Tahap selanjutnya adalah tahap clearing. Nah, yang pertama yakni botol clearing diisi larutan toluol. Nah, selanjutnya yakni jaringan diambil dan dikeringkan dengan kertas tisu. Tahap yang ketiga di tahap clearing ini, setelah kering, jaringan itu dimasukkan ke dalam toluol atau cairan tadi itu dimasukkan selama 24 jam. Selanjutnya adalah tahap filtrasi parafin. Nah, jadi yang pertama adalah larutan toluol pada botol itu dimasukkan pada suhu di bawah 65 derajat Celcius. Nah, tahap selanjutnya, tahap kedua ini, yakni jaringan yang telah di-clearing tadi dipotong kurang lebih 0,5 cm secara melintang membujur. Tahap ketiga, jaringan dimasukkan di blok seperti ini. Kemudian blok dimasukkan di gelas kimia berisi toluol dan parafin perbandingan 1:1. Tahap yang kelima di tahap filtrasi parafin adalah gelas kimia dimasukkan dalam oven atau inkubator selama 30 menit. Setelah itu dimasukkan ke dalam larutan parafin 1, 2, 3 selama 1 jam. Oke, baik, selanjutnya ada embedding. Nah, di bagian embedding ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah kotak untuk memasukkan jaringan dibuat dari karbon terlebih dahulu. Nah, setelah itu larutan parafin yang tadi itu dituang dalam kotak. Yang ketiga, jaringan tadi yang itu dimasukkan ke dalam kotak yang berisi parafin. Sectioning. Nah, di tahap sectioning ini adalah proses pemotongan parafin. Nah, yang tahap pertama adalah dipotong parafin dengan ketebalan 8 mm menggunakan mikrotom. Kemudian hasil pemotongan berbentuk pita panjang diletakkan pada blok atau kaca perkarat. Jadi tahap yang ketujuh yakni penempelan pada gelas objek. Nah, di sini ada sekitar 6 tahapan. Yang pertama adalah albumin Mayer dan gliserin itu perbandingannya 1:1. Kemudian diteteskan dan diratakan albumin Mayer dan gliserin pada jaringan yang ada pada blok atau partus. Selanjutnya
Selanjutnya, disiapkan nampan berisi air. Lalu, irisan jaringan tadi diletakkan di dalam nampan ini. Setelah itu, diambil jaringan dengan kaca objek yang telah disiapkan. Jadi jaringan yang tadi yang ada di dalam itu diambil dengan kaca objek. Selanjutnya, jaringan diberi albumen lagi dan diangin-anginkan agar cepat kering. Nah, ini dia lah tahap yang ke-8, yakni tahap staining. Nah, jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 8 juga tahapan. Jadi yang pertama adalah kaca objek direndam di dalam larutan silol selama 10 menit. Nah, setelah itu kaca preparat dicelupkan pada alkohol bertingkat masing-masing 3 kali celup. Setelah itu, kaca objek dimasukkan ke dalam pewarna HE sebanyak 5 kali. Cukup 1 bilas dengan air mengalir. Tapi posisinya harus dimiringkan kecil supaya dia tidak menghilangkan jaringan yang sudah diberi pewarna tadi. Jadi nggak kehapus gitu jaringannya. Selanjutnya, kaca objek dimasukkan ke dalam alkohol bertingkat dari 30 sampai 70% sebanyak 3 kali celup. Selanjutnya, kaca objek dicelupin sebanyak 5 kali. Lalu dibilas dengan air. Nah, selanjutnya kaca objek dimasukkan ke alkohol bertingkat 30% sampai 90% sebanyak 3 kali dan dikeringkan dengan tisu. Tapi cara melapnya itu harus jangan langsung dilap begitu, harus lebih baik langsung diletakkan di atas kacanya seperti ini agar dia tidak menghapus jaringan yang sudah diberi pewarna tadi. Selanjutnya, kaca objek direndam dalam larutan silol selama 10 menit. Nah, tahap yang terakhirnya adalah dikeringkan dan selesai dan siap diamati. Awetan tersebut bisa agak bertahan lama atau beberapa waktu. Kita harus melewati 2 tahap lagi, yakni yang pertama mounting. Nah, anggap saja mountingnya tahap yang ke-9. Nah, jadi di tahap ini ada dua tahapan, 2 bagian itu. Yang pertama, Canada balsam diteteskan secukupnya pada kaca objek. Kemudian ditutup pelan-pelan dengan cover glass. Gunanya apa diteteskan Canada balsam? Agar jaringan tersebut tetap awet. Gunanya Canada balsam adalah merekatkan kaca cover glass di kaca objek. Jadi dia bisa menutup dengan rapat seperti lem perekat. Selanjutnya yang terakhir adalah labeling. Nah, di labeling ini fungsinya penting karena agar kita tahu jaringan apa yang akan kita pakai. Nah, jadi pemberian label atau keterangan yang membuat laboratorium penghasil, bahan sediaan, asal jaringan, area potongan, dan macam pewarnaan. Jadi kita bisa mengetahui kira-kira jaringan apa yang kita pakai, terus asal jaringannya apa, dan macam pewarnaan yang dipakai itu apa. Jadi kita bisa mengamati jaringan itu dengan baik. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.